dari koresponden yang saya wawancarai, hasilnya adalah mereka jadi lebih yakin bahwa Habaib itu tidak ada di Indonesia. Habib itu tidak ada. Jika dari koresponden yang saya wawancarai, namun memang tesis yang saya lakukan tidak terfokus pada berapa banyak yang percaya dan seberapa banyak yang tidak percaya seperti Yang itu. tidak percaya. Iya. Tesis yang sudah saya lakukan sebagai persyaratan kelulusan saya dari Magister Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, kalau dilihat dari latar belakangnya, karena saya ini terfokus di penyiaran Islam ya, jadi pada saat saya mencari permasalahan untuk dilakukan penelitian, saya melihat sesuatu kebaruan dan sesuatu yang lagi booming. Dan pada saat saya cari isu nasab ini salah satu yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dan menjadi polemik di masyarakat seperti itu. Lalu saya cari sumbernya dan ternyata dakwah yang paling menonjol yaitu dilakukan oleh Kiai Imad terkait isu nasab Ba'alawi ini seperti itu. Lalu saya melihat ada permasalahan di dakwah tersebut dan akhirnya saya melakukan penelitian terhadap dakwah tersebut menggunakan teori dari guru saya yaitu Profesor Andi Faisal Bakti tentang komunikasi Islam seperti itu. Dan memang saya lihat dakwah beliau ini yang terkait nasab Ba'alawi ini masih membutuhkan penelitian lebih dalam ya. Namun memang di masyarakat ini sudah menjadi isu yang sangat hangat dan menimbulkan dua kubu yang saling berlawanan seperti itu. Jadi alasannya memang yang paling mendasar itu karena kebaruan atau isu yang sedang hangat. Jadi saya melakukan penelitian tersebut seperti itu. Iya, Mas Andi, apa yang Anda temukan ketika masuk ke dalam bahwa Kiai Imad dakwahnya tentang yang paling kencang adalah tentang nasab Ba'alawi atau mengkritisi nasab Ba'alawi. Apa yang Anda temukan di situ? Ya, pertama kan yang saya temukan itu karena saya saat melakukan penelitian ini terfokus pada dakwah Kiai Imadnya. Namun memang dakwahnya itu yang hanya membahas nasab Ba'alawi. Dan saya melihat dakwah beliau ini dari sudut pandang komunikasi Islam, teori komunikasi Islam. Di mana teori tersebut ada 4 hal, yaitu tablik, takhir, khairul ummah, dan akhlakul karimah. Jadi saya melihat 4 hal ini nih. Di tablik, penyampaian yang dilakukan oleh Kiai Imad ini memang jika orang awam yang melihat dakwah beliau, itu memang seharusnya meyakini bahwa yang disampaikan Kiai Imad ini adalah benar. Namun karena saya adalah peneliti dan saya melihat dari sudut pandang yang lain, saya tidak terfokus dari isi dakwahnya, tapi saya terfokus pada penyampaian dakwahnya terhadap halayak umum seperti itu. Lalu proses kedua yaitu konsep dari komunikasi Islam itu ditakhir, Pak, perubahan. Saya melihat pola perubahan dari mad'unya atau pendengar ceramahnya ini terjadi perubahan yang signifikan. Yang tadinya tidak percaya, yang tadinya percaya bahwa ada Habib di Indonesia menjadi yakin bahwa Habib ini suatu kesalahan seperti itu untuk nasabnya. Memang Kiai Imad ini yang saya perhatikan dari dakwah beliau, memang beliau sebenarnya tidak terfokus terhadap gelarnya, Pak. Tidak terfokus pada gelarnya yang saya perhatikan, tapi terfokus pada oknum-oknum yang memanfaatkan gelar kehabiban tersebut. Walaupun sebenarnya gelar tersebut belum tentu benar, belum tentu ada seperti itu. Dari memang Kiai Imad menyebut beberapa oknum, tapi tidak boleh saya sebutkan. Dan yang menjadi masalah itu pada saat oknum-oknum tersebut menganggap dirinya lebih suci daripada kiai-kiai yang ada di Nusantara seperti itu. Nah, saya terfokus di sana seperti itu. Jadi saya melihat, oh iya benar juga ini menurut Kiai Imad, karena oknum-oknum ini sepertinya ada suatu kesalahan. Dia menganggap dirinya lebih baik daripada ulama-ulama di Indonesia, namun akhlaknya yang ditunjukkan di masyarakat tidak seperti akhlakul karimah Rasulullah SAW. Seperti itu, Pak. Itu yang saya temukan dari dua poin konsep dari tablik dan takhir pada penelitian saya. Oke, baik. Jadi yang Anda temukan bahwa dari orang yang tadinya percaya bahwa Habib itu adalah zuriat Nabi, kemudian setelah mendengar ceramah-ceramah atau dakwah Kiai Imad di YouTube itu, Anda menemukan bahwa banyak yang berbalik badan atau tidak Iya, lagi mempercayai bahwa Habib itu adalah zuriat Nabi atau benar, nasabnya tidak tersambung. Oke, benar. baik. Sebelum pertanyaan lebih lanjut, Mas Sandy, respondennya ini langsung narasumbernya langsung wawancara Kiai Imad, kemudian juga narasumber yang lain dan Ya, memang melakukan wawancara langsung dengan Kiai Imad. iya, saya melakukan wawancara langsung dengan Kiai Imad dengan pertanyaan kenapa Kiai Imad melakukan penelitian ini
dan dampak apa yang sudah dirasakan oleh Kiai Imad. Lalu saya melakukan wawancara dengan santri Kiai Imad di Pompesnya, seperti itu melalui Zoom juga. Lalu saya karena ini saya melakukan penelitiannya di YouTube, jadi saya lebih banyak memperhatikan traffic komentar-komentar di YouTube-nya seperti itu. Memang ada beberapa yang mendukung, tapi ada juga yang mencela Kiai Imad seperti itu. Karena kan terfokus penelitian saya ini di YouTube. Oke, jadi Anda risetnya adalah dakwah-dakwah Kiai Imad tentang nasab di YouTube dan Benar, tapi dengan Kiai Imad wawancara langsung kan? Ya, benar, langsung wawancara. benar, Nah, benar. dari pandangan Mas Sandy, bagaimana menurut Anda itu sosok Kiai Imad itu setelah Anda wawancarai? Ya, beliau Kiai Imad adalah orang yang sangat berilmu dan memang beliau pada saat melakukan penelitian tentang nasab Balawi ini memang sangat mendalam ya, dan banyak referensi-referensi yang beliau cantumkan di tesisnya. Jadi tidak asal ngomong kalau kata kebanyakan orang ya. Dia benar-benar berilmu dan melakukan penelitian tersebut secara mendalam seperti itu. Dan kalau dilihat dari background beliau adalah seorang pemimpin pondok pesantren. Memang ini adalah kalau beliau mengatakan ini adalah kebenaran yang lambat laun akan terbukti seperti itu. Kalau dia menyampaikannya seperti itu, memang butuh proses. Ya, di sini saya membaca bahwa ada temuan-temuan eh, temuan-temuan tentang narasumber yang lain. Tetapi apakah Anda tanyakan bahwa apa sebetulnya tujuan dakwah Kiai Imad dengan fokus beberapa tahun yang lalu itu tentang membongkar tentang nasab Balawi atau nasab Babai? Ya, kalau tujuan Kiai Imad memang pada saat saya melakukan wawancara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang fokus beliau ini terhadap oknum-oknum yang menyalahi aturan, tidak menunjukkan alaqul karimah Rasulullah, namun beliau mengatakan bahwa beliau adalah keturunan Nabi. Nah itu sebenarnya tujuan Kiai Imad melakukan dakwah tentang nasab Balawi ini. Ya, baik. Mas Sandy, selain aktor utama yaitu Kiai Imad, tentu ada responden yang lain, apakah Nah, ustadz atau pendengar. Nah, sampling yang Anda wawancara itu berapa orang dan apa saja yang paling Anda temukan di situ? ya ada beberapa memang yang saya wawancarai dan yang paling membekas di dalam penelitian saya itu uh, dari dakwah Kiai Imad ini, koresponden ada yang menyatakan bahwa di daerah beliau itu sebelum ada dakwah Kiai Imad, ada oknum Habib yang melakukan apa ya namanya ya, minta jatah Oh, terhadap dawir lah, istilah bahasa Arabnya dawir begitu kan ya? ya dawir, meminta jatah terhadap wilayah tersebut. Tapi setelah ada dakwah Kiai Imad, jadi masyarakat berani membantah terhadap oknum Habib tersebut dan akhirnya oknum Habib tersebut tidak meminta jatah kembali di masyarakat tersebut seperti itu. Jadi saya melihat sebegitu bahayanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Habib tersebut seperti itu. Baik Mas, di sini saya coba ini ada pertanyaan Anda, bagaimana perubahan yang dirasakan Bapak setelah mendengar dakwah Kiai Imaduddin tentang nasab habaib? Nah ini kan ada pertanyaan seperti itu. Dari Ya, mayoritas bagaimana mereka menjawabnya? perubahannya lebih ke memperdalam ilmu. Jadi pada saat sebelum adanya Kiai Imad, dakwah Kiai Imad ini, beliau menganggap ilmu nasab ini sesuatu yang tidak harus dipelajari secara mendalam. Tapi pada saat ada dakwah beliau, menimbulkan ketertarikan yang lebih dalam dan akhirnya koresponden-koresponden yang saya wawancarai lebih mendalam kembali mencari data-data tentang nasab-nasab Rasulullah di Indonesia seperti itu. Jadi lebih memperdalam ilmu. Ya, artinya orang yang responden yang Anda temui itu ya, setelah mendengar dakwahnya Kiai Imad atau membongkar tentang nasab Alawi, banyak yang terpacu untuk Benar, membuka kembali, mempelajari buku atau tulis kitab-kitab, benar. sehingga ini menurut Anda ini dampaknya positif dakwah Kiai Positif Imad, sekali. begitu. Benar. Ya. Nah, menurut Mas Hendy, sejauh yang di riset, apakah dakwah tentang nasab yang digagas oleh Kiai Imad itu berhasil atau tidak lewat media sosial ini? Untuk keberhasilannya sebenarnya belum bisa saya jawab ya, karena memang fokus saya dari penelitiannya bukan berhasil atau tidaknya, tapi lebih melihat dakwah beliau dari perspektif komunikasi Islamnya seperti itu. Tapi saya berharap mungkin kedepannya ada peneliti-peneliti lain yang berani melakukan penelitian terhadap keberhasilan dakwah beliau tentang Mbak Alawi ini, atau mungkin ada peneliti yang lebih lebih berniat lagi membuktikan apakah Habib di Indonesia benar benar adanya atau tidak seperti itu. Ya baik, jadi Anda mencoba untuk lebih fokus terhadap
tesis Mas Sandy ini S2 Iya, di benar. apa di Fakultas Dakwah ya, Fakultas Dakwah Iya, UIN Syarifudatuy Jakarta, yaitu tentang dakwah fanatisme Kiai Imad di YouTube, yaitu tentang Nasabah Alawi. Ini menarik karena Mas Sandy, pemirsa pada Suara TV, itu membongkar bagaimana pola dakwah yang dilakukan Kiai Imad dengan metodologi dengan metode kualitatif ya, kualitatif investigatif kalau saya melihat ya. Nah di situ bahwa ada perubahan, tingkat perubahan ya, kalau saya samarikan bahwa ada perubahan perilaku ketika orang memandang atau melihat kesimpulan tentang dari hasil dakwahnya Kiai Imad, yaitu tentang nasab, di mana yang tadinya meyakini bahwa habaib itu adalah zuriyah Rasulullah atau tersambung ke Rasulullah, tetapi ketika ada dakwahnya Kiai Imad yang membombardir tentang nasab Ba'alawi, itu tereduksi ya. Mungkin ada yang ragu gitu ya, iya. ya, ada yang yakin, ada yang menolak gitu kan, atau yang semakin fanatik. Nah, ini kesimpulannya seperti apa ini, Mas? Yang Muhyiddin Habaib semakin fanatik, kemudian juga yang tadinya percaya kemudian tidak percaya, itu berapa persen Anda melihatnya? Ada tidak angkanya? Untuk hal tersebut sebenarnya belum saya lakukan penelitiannya. Tapi jika memang dari koresponden yang saya wawancarai, hasilnya adalah mereka jadi lebih yakin bahwa habaib itu tidak ada di Indonesia. Habib itu tidak ada. Jika dari koresponden yang saya wawancarai, namun memang tesis yang saya lakukan tidak terfokus pada seberapa banyak yang percaya dan seberapa banyak yang tidak percaya seperti Yang itu. tidak percaya. Iya. Ya, ya. Oke, pemirsa ini menarik. Walaupun ini lebih kepada metodologi dakwahnya, Iya. dakwah keiman tentang nasab YouTube, tetapi sedikitnya memberikan sebuah perspektif baru bahwa kajian nasab menjadi menarik oleh mahasiswa S2 dan dijadikan tesis. Dan alhamdulillah ini komplot ini nilainya. Alhamdulillah.